Permisi. Permisi. Papinya nggak ada, Pak. Papi kemana? Papinya lagi pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Jangan sampai ulang, saya cukup Iya, dari sabar. kemarin janji mulu, bagaimana sih urusan ini? Kemarin besok lagi. Saya sering dengar mami papi diomel-omelin orang. Kadang kalau mami didatangin penagih utang, kadang suka ngumpet di bawah kolong meja di warung gitu kan. Anak-anaknya suruh bohong, bilang, oh maminya sudah nggak ada, padahal ada, ngumpet di kamar mandi. Tabita tidak pernah meminta akan lahir di keluarga miskin. Ibunya hanya pemilik warung nasi kecil-kecilan, sedangkan ayahnya bekerja sebagai penjahit. Baru saja akan membuka bisnis, ayahnya ditipu hingga menyeretnya pada hutang jutaan rupiah. Pas sedang putus asanya itu saya ingat mami papi waktu itu ke Jakarta. Karena sudah benar-benar kayaknya nggak ada jalan buat lunasin utang. Mereka nawar-nawarin ginjal ke rumah sakit besar. Karena dulu pikiran mereka kalau ginjalnya bisa dibeli orang harganya 50 juta sampai 100 juta paling nggak utangnya bisa lunas. Tapi ternyata memang bukan jalannya, udah ditawarin kemana-kemana tapi golongan darah yang diminta tuh beda gitu, jadi nggak bisa. Bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, Tabita bertekad harus mengangkat derajat keluarganya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Tabita berhasil meraih pendidikan hingga ke universitas hanya dengan modal beasiswa. Saya mau melihat gimana nggak sampai selama-lamanya orang tua saya dihina orang. Saya kepengen di masa tua mereka ngalamin kemuliaan dan kebahagiaan. Jadi waktu saya dikasih jalan untuk bisa nerusin kuliah itu, saya yakin benar bahwa doa-doa saya itu didengar sama yang di atas. Setelah melalui liku-liku yang panjang, Tabita memetik hasil kerja kerasnya selama menempuh pendidikan. Pas mau wisuda itu kan saya nggak ada duit buat dandan kan. Kalau orang normal kan harus pakai kebaya, sementara nggak mungkin minta sama orang tua. Ini saya akhirnya ngumpulin baju bekas, kumpul 2 karung, kita bawa ke pasar Turi, naik motor bareng temen. Waktu itu terkumpul uangnya 32.000 zaman dulu, itu bisa buat nyalon. Setelah diwisuda, Tabita bekerja di sebuah diskotik sebagai staf accounting. Saat itu semua beban ekonomi keluarga dipikul di pundaknya. Hingga suatu hari, sebuah musibah muncul. Sang ayah dipecat dari pekerjaan dan ibunya mendekam dalam penjara untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Terus ada satu saat di mana adik saya yang masih SD, waktu itu SD kelas 3 sama kelas 1, dia telepon, Mbak Bita cepetan pulang, dia bilang. Dari pagi kami belum makan. Jadi karena saya kepikir waktu itu saya udah jam 6, jam 7 malam, terus saya sepanjang jalan saya nangis, saya pulang. Tapi dari situ saya bilang, Tuhan, kenapa firman-Mu berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti? Tapi kenapa yang ada depan mata Kau biarkan adik-adik saya kelaparan? Hati saya berontak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak terima, kayak ini nggak sesuai dengan firman, dan saya waktu itu punya tekad saya harus perjuangkan keluarga saya. Saat itu ia memilih menjadi pembantu rumah tangga di Singapura. Sebelum berangkat saya cuma doa, Tuhan, saya cuma minta satu hal, berikan saya majikan yang terbaik di mata-Mu. Tabita beruntung karena majikannya memperlakukan Tabita dengan baik. Mereka bilang, do you know why we treat you so special? Mereka bilang, because you are so different from the rest. Dan saya percaya itu rohnya Tuhan yang bikin orang lihat saya ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Di situ saya terharu sekali sewaktu dia pergi sudah sebulan, dia udah kirim uang 900.000. Untuk terima uang itu saya malah terharu sekali karena ini jerih payah anak dan anak mengorbankan dirinya ya untuk membantu keluarga. 4 tahun menjadi pembantu, saat itu Tuhan memberikan 3 mimpi pada Tabita. Saya ingat lagi akan mimpi yang Tuhan pernah kasih waktu saya pernah jadi pembantu di Singapura. Jadi waktu di sana dulu saya sudah menggambar gimana rumah orang tua, kemudian ada panti asuhan, ada rumah Tuhan gitu.
Untuk mewujudkan mimpinya, Tabita memutuskan kembali ke tanah air. Ternyata kepulangannya ke Indonesia menjadi titik awal di mana satu persatu mimpinya digenapi. Kami merasakan setelah bertahun-tahun lamanya kami harus hidup mengembara, pindah dari tempat tinggal yang sebenarnya tidak layak untuk dihuni. Dan setiap kali misalnya kontrak habis, kita harus berpikir kemana harus pindah. Di sini Tuhan memberikan suatu tempat peristirahatan. Dulu waktu saya pertama kali melihat rumah ini, yang paling menarik adalah tanah di sampingnya. Ini ukurannya sekitar 15 kali 15. Di tempat ini akan dibangun satu sekolahan di mana bisa dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, karena pendidikan itu penting untuk merubah mindset anak-anak. Ini adalah mimpi ketiga yang Tuhan sudah genapin. Anak-anak ini Tuhan percayakan, saya punya hati untuk punya panti asuhan, dan saat ini sudah ada anak-anak asuh di mana mereka setiap hari Sabtu mereka datang untuk pendidikan gratis di tempat saya, dan saya mengucap syukur untuk mimpi-mimpi yang Tuhan mau berikan lagi. Saya melihat dia adalah ibu rohani dari keluarga kami. Sebab keluarga kami yang melakukan yang mengalami pertobatan, lahir baru itu awal-awalnya Tabita. Saya lihat perubahan hidupnya, lalu ketekunannya dengan Tuhan itu mengefek orang tua untuk menjadi sama seperti dia. Segala sesuatu yang saya alami itu sebagai suatu cerita, dan kalaupun saya nanti sudah nggak ada, tidak hidup lagi di dunia ini, orang membaca cerita saya dan orang bisa berkata, sungguh Tuhan itu ada dan dia hidup. Dia mengasihi anak-anaknya, dia memelihara anak-anaknya. Tabita Wulandari, hidupnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seorang wanita tegar yang tidak saja berani bermimpi, tapi berani berjuang sampai mimpi itu layak untuk dihidupi.